mengganggu waktunya Bapak pada pagi hari ini. Nah, jadi Pak, sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata pada modul 3.3, yaitu program yang berdampak positif pada murid. Jadi kami sebagai calon guru penggerak ditugaskan Pak untuk memikirkan sendiri program apa kira-kira yang bisa kita terapkan di sekolah kita dan langsung berdampak kepada murid. Nah, kebetulan saya sebagai guru BK, jadi saya terpikir Pak untuk bagaimana caranya agar kita bisa mencegah perilaku bullying atau perundungan yang memang benar-benar terjadi di sekolah kita pada khususnya dan seluruh sekolah pada umumnya. Nah, jadi Pak, kami ditugaskan untuk memikirkan satu program yang bisa kami terapkan langsung sebagai aksi nyata. Nah, jadi saya memikirkan dan kemudian saya membuat program yang saya namakan dengan program Gasing ABC, yaitu Gasing ABC. Gasing ABC itu merupakan singkatan Pak, yaitu singkatan dari Gerakan Aksi Stop Bullying dengan Anti Bullying Campaign. Nah, jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya terapkan dalam aksi nyata ini. Yang pertama yaitu tentunya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi inilah tahapan pertama Pak, yaitu tahapan ambil pelajaran dalam tahap Bagja. Nah, jadi Pak, di sini saya ingin belajar banyak dari Bapak sebagai orang yang sudah berpengalaman tentunya. Nah, jadi kami ditugaskan untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, jadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, boleh ya Pak ya? Yeah. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak seberapa penting sih Pak program anti perundungan atau anti bullying ini diadakan di sekolah kita? Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya untuk meningkatkan bagaimana membuat anak-anak atau peserta didik kita ini lebih nyaman di sekolah. Terkait dengan seberapa penting program anti bullying ini di sekolah, ini sangat penting karena kita tahu bahwasanya bully ini adalah salah satu kerugian yang didapatkan oleh salah satu siswa atau beberapa siswa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Nah, ini harus kita antisipasi sebelum adanya kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh peserta didik kita terhadap temannya. Dan seberapa penting ini sangat penting, tidak saja di sekolah kita, semua sekolah mungkin harus wajib program ini harus kita jalankan di sebuah sekolah. Karena di sekolah itu merupakan atau program ini harus kita nyatakan, harus bekerja sama antara guru BK dengan kurikulum, dengan kesiswaan. Karena bullying ini tidak saja berbentuk fisik, berbentuk verbal ya kan, dunia maya. Dan ini harus kita antisipasi dan kita berikan bagaimana siswa kita ini mengerti apa itu bully itu. Dan tentu daripada bully ini nanti siswa harus mengerti juga dampak daripada bully ini bagaimana nanti. Itulah perlu mungkin kerjasama kita di seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, bagaimana kita sama-sama menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi anak-anak kita datang ke sekolah. Jadi terkait dengan pertanyaan itu seberapa penting, sangat penting sekali. Program ini kita terapkan di sekolah kita supaya anak-anak kita mendapatkan hal yang terbaik. Terus ya. Alhamdulillah, berarti Bapak sangat mendukung penuh ya Pak ya, program ini saya terapkan di sekolah kita. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kemudian Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama Bapak menjadi kepala sekolah, apa saja program-program yang telah diterapkan untuk mencegah bullying di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, baik. Terkait pertanyaan kedua ini, pertama mungkin yang dilakukan bersama-sama, tentu kita ada koordinasi dengan pihak yang berwajib. Pihak berwajib ini akan memberikan wejangan-wejangan kepada anak-anak kita, contohnya pada hari Senin. Kita panggil
seperti Babinsa, Iya. polsek yang terkait dengan kecamatan di mana sekolah kita berada, dan juga tema-tema bullying ini bisa kita berikan kepada guru, kepada siapa saja yang menjadi pembina upacara pada setiap Seninnya. Wah, luar biasa. Kita berikan salah satu judulnya, temanya yaitu mengenai bullying, atau pada saat kita kultum pada hari Jumat. Itu juga merupakan salah satu program yang harus kita jalankan. Yang kedua, mungkin setiap kelas itu dengan kelas yang ada yang dikepalai oleh wali kelas sama-sama punya komitmen bahwasanya bully itu racun, tidak boleh dilakukan kepada teman. Dan juga bisa kita buatkan program ini seperti baliho-baliho. Kita bikin spanduk-spanduk tulisan anti bullying dan kita paparkan di sana apa akibat daripada kita membuli. Kita langsung kita bikinnya di sana pasal-pasal yang dilanggar. Jadi ini juga merupakan suatu bagaimana kita peserta didik kita jera atau agak mengurangi, bahkan mereka takut dengan bully ini karena sudah diberikan sanksi-sanksi oleh pemerintah kita yang sah. Wah, luar biasa Bapak ya. Berarti sudah banyak sekali program-program yang Bapak terapkan selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah yang Bapak pimpin dalam mencegah perilaku bullying itu sendiri. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang ketiga Pak, menurut Bapak Pak, apa strategi yang paling efektif untuk menciptakan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik kita Pak? Ya. Baik, terkait dengan pertanyaan yang ketiga ini, yaitu bagaimana kita menciptakan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan untuk peserta didik kita. Sebenarnya ini kita sebagai pendidik, guru yang paling utama sudah mengerti bagaimana kita menciptakan suasana yang sangat nyaman. Bagaimana anak ini rindu ke sekolahnya, terutama mungkin kita yang berada di sekolah ini, pertama yang harus kita ciptakan itu adalah kenyaman dalam kelas. Bagaimana kursi, meja kita susun dengan baik, alat-alat perangkat yang mungkin menciptakan jiwa anak-anak ini, oh ini rumah saya gitu kan, kita ciptakan. Mungkin kita adakan kipas angin, kalau bisa kita berikan AC ya kan, lantai yang bersih, meja yang sangat rapi, ini salah satunya. Yang kedua, mungkin kita sama-sama harus melihat lingkungan di luar kelas seperti WC, kantin juga. Kantin kita harus berikan pemahaman kepada orang kantin ini bahwasanya kantin ini tidak boleh memasak gorengan itu lebih dari 3 kali penggorengan minyak misalnya. Ini juga berdampak kepada jiwa anak-anak, bagaimana anak ini berkembang ke depannya. Dan setelah kita memperhatikan di luar kelas kita, mungkin itu bunga di depan kelas, kantin tadi, WC apalagi, maka akan terciptalah bagaimana suasana di dalam kelas sudah bagus, di luar kelas bagus. Insya Allah akan tercipta kenyamanan bagi anak kita. Yang terakhir mungkin menurut kami strategi pembelajaran dari guru-guru kita. Kita sebagai guru ini, kita kan orang yang pemikiran yang sangat modern. Bagaimana kita berkembang itu kita perhatikan. Kita yang mengajar setiap hari di sekolah ini, kita harus punya motivasi dan bagaimana anak kita ini rindu dengan kita. Itulah kita harus memperhatikan, kita tidak main HP pada saat mengajar, ya kan? Kita harus memperhatikan pakaian kita, tas kita, di mana letak tas kita ini setiap hari kita harus punya variasi. Bagaimana cara kita masuk ke kelas. Maka semuanya ini harus kita perhatikan, apalagi guru-guru yang perempuan. Pakaian kita, pasang jilbab kita, ya kan? Dan bahkan kita perlu wangi-wangian untuk tampil di depan kelas.
Bukan untuk apa Pak, untuk menciptakan suasana yang sangat menyenangkan kepada anak-anak atau peserta didik kita, bagaimana mereka rindu dengan kita. Jangan nanti seperti dulu pelajaran matematika gurunya ini kita sudah menjudge ini ibarat masuk neraka kata anak-anak kan. Nah inilah yang harus kita ciptakan pada saat yang zaman yang sangat modern ini, menciptakan bagaimana anak ini rindu dengan gurunya. Datang ke dalam kelas bagaimana harus kita perhatikan, jalan kita pun dinilai anak-anak. Nah seandainya kita sudah kita perhatikan, kita harus proaktif kepada anak-anak, maka akan terciptalah insya Allah akan menjadi sekolah yang nyaman. Rindu anak-anak akan sekolah. Salah satu strategi yang sangat efektif untuk menciptakan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Mungkin salah satu variabelnya seperti itu. Dan banyak lagi yang harus kita perhatikan kita sebagai guru, bagaimana kita untuk mentata kelola pengajaran ini yang sangat bervariasi dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Baik Pak, dari apa yang Bapak sampaikan bisa kami pahami bahwa sebenarnya untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan ini perlunya koordinasi antara guru dengan siswa ya Pak ya. Misalnya dengan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, terus juga kebersihan lingkungan kelas, kemudian juga inovasi-inovasi baru dari guru agar siswa tuh tertarik besok apa lagi ya, besok apa lagi ya dari ibu ini, sehingga siswa tuh rindu akan guru tersebut, begitu ya Pak ya? Oke, baik Pak. Nah kemudian Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, kami sebagai calon guru penggerak Pak yang tentunya masih fakir akan ilmu Pak, jadi saya mohon saran dan masukan dari Bapak kepada saya dalam menjalankan program anti bullying yang telah saya rencanakan ini Pak. Nah untuk prakarsa perubahan yang sudah saya susun Pak, yaitu saya ingin mewujudkan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program Gasing ABC, yaitu Gerakan Aksi Stop Bullying dengan Anti Bullying Campaign ini Pak. Jadi saya mohon saran dan masukan Bapak agar saya semakin bersemangat nanti Pak untuk melaksanakan aksi nyata ini Pak. Baik, terkait mungkin saran dan masukan, sebenarnya bagaimana kita menegakkan hal yang baru, mungkin ini bukan hal yang baru, tetapi menyangkut halayak ramai. Kami hanya berpesan semua program-program ini akan terlaksana apabila kita saling berkoordinasi antara kurikulum, kesiswaan, guru, wali kelas, dan semua stakeholder yang di sekolah ini kita libatkan untuk bagaimana kita menciptakan sekolah yang aman. Ya, yang pada intinya yaitu untuk melaksanakan bagaimana bully ini tidak terjadi di sekolah kita. Pertama yang perlu kita garis bawahi, bekerja sama dengan kesiswaan, dengan semua perangkat-perangkat yang ada di sekolah, termasuk warga orang luar seperti kantin, TU kita berikan pemahaman bahwasanya bully ini seperti ini. Dan setelah kita bekerja sama, insya Allah akan semua program yang akan kita buatkan untuk bagaimana menciptakan hal yang baik di sekolah kita ini akan berjalan dengan baik. Yang kedua mungkin berikanlah pemahaman yang sangat positif kepada anak kita bahwasanya bully ini seperti ini, dan bully itu apa saja, dan apa dampak daripada bully ini seandainya terjadi di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah kita. Apa dampaknya, penjara seperti apa, undang-undangnya seperti itu. Jadi saran kami, berikanlah pemahaman kepada warga sekolah termasuk guru ini, maksudnya bully ini tidak dibolehkan dalam undang-undang. Untuk itu kita saling bekerja sama. Yang kedua, saling berkoordinasi antara wali kelas, guru agama, dan memberikan pemahaman kepada guru-guru dan anak-anak kita dampak daripada bully atau perundungan ini. Menurut kami itu saja mungkin. Mudah-mudahan program yang Ibu buat ini yaitu Gasing ABC ya, bagaimana untuk menjalankan program ini yang
yang kami maunya betul-betul program yang harus kita laksanakan dan berdampak baik pada peserta didik kita. Saya terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak atas saran dan masukannya. Insya Allah akan saya terapkan dalam melaksanakan aksi nyata pada modul 3.3 pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Sekali lagi Pak, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak luangkan untuk saya di sela-sela kesibukan Bapak yang padat luar biasa. Baik Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kemarin. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Devriadi Kasmedi SPD selaku Wakil Kurikulum di SMK Negeri 1 Perhatian Raja ini. Ya, sama-sama Bu atas kepercayaan. Ya, terima kasih juga Bu atas kepercayaannya. Nah, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk kita. Ya, banyak sekali nih Pak sebenarnya yang bisa Bapak bantu untuk saya karena saya perlu banyak belajar banyak hal dari Bapak sebagai senior yang sudah berpengalaman tentunya. Jadi saya nanti akan banyak nanya-nanya nih Pak sama Bapak, boleh kan Pak? Boleh Bu. Baik. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Jadi Pak nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kita mulai Pak ya? Ya, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak seberapa penting sih Pak program anti-bullying itu diadakan di sebuah sekolah? Seberapa penting program ya Bu. Jadi memang program anti bullying ini atau anti perundungan ini memang sangat penting untuk sekolah, karena dengan adanya program ini maka akan terciptanya sekolah yang aman nyaman. Nah, sehingga kalau sekolahnya aman nyaman akan terlaksana program pembelajaran atau proses pembelajaran yang efektif, efisien, serta menumbuhkan kreativitas untuk anak. Jadi anak-anak tidak ada yang takut, rasa percaya diri mereka juga tumbuh gitu. Nah, jadi jika tidak ada perundungan di sekolah maka sekolah itu akan merasa sangat nyaman sekali seperti itu. Sangat baiklah terhadap prestasi anak juga akan berdampak itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak dari apa yang Bapak sampaikan. Beberapa hal yang saya tangkap bahwa menurut Bapak selaku Wakur sangat penting nih program anti bullying, karena dengan program anti bullying akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk maju ke depan misalnya ya Pak ya. Terus juga semangat berprestasinya semakin tinggi. Oke, baik Pak. Kita lanjut Pak pertanyaan yang kedua. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, selama Bapak menjadi guru ataupun menjadi wakil kurikulum nih Pak, program apa saja yang telah Bapak terapkan untuk mencegah perilaku bullying di sekolah? Baik, nah jadi selama saya di sekolah ini ya Bu ya, nah program yang pernah dilaksanakan Pak, yang dikerjakan pertama ada kita mendatangkan Babin Kaptipnas ataupun dari pihak Polri untuk memberikan sosialisasi. Nah, sosialisasi dampak atau bahayanya dari bullying itu. Nah, jadi nanti di sana disampaikan apa saja dampak-dampak yang terjadi pada bullying, apa saja hukuman pelaku bullying gitu ya. Nah, terus ada juga sosialisasi dari guru-guru. Nah, setiap guru itu di setiap upacara, itu pembina upacara juga menyampaikan bagaimana kita mewujudkan sekolah yang aman nyaman untuk anak-anak. Jadi seluruh siswa diharapkan tidak melakukan perundungan ataupun bullying di sekolah. Nah, selanjutnya kita juga udah masang banner-banner ataupun spanduk-spanduk di setiap sudut sekolah ataupun di setiap tempat lalu lintas anak-anak bahwa bullying itu adalah perilaku yang tidak baik dan dampak bullying itu sangat tidak baik. Nah, kalau sekolah kita itu sudah menerapkan itu. Nah, itu yang saya ingat ya. Banyak juga mungkin dari layanan BK, dari guru-guru wali kelas juga menyampaikan hal-hal tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti sekolah kita ini sudah kontra ya Pak ya terhadap bullying. Sangat mengecam sekali tindakan bullying yang dilakukan lewat program-program yang kata Bapak tadi, lewat sosialisasi, mendatangkan Babin Kamtipnas, juga memasang banner-banner yang mudah dilihat oleh siswa dan dilihat oleh siswa. Begitu ya Pak ya. Baik Pak. Nah,
pertanyaan selanjutnya Pak, sekarang saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, jadi Pak, kami sudah sampai pada modul 3.3, yaitu program yang berdampak positif pada murid. Jadi kami ditugaskan untuk membuat program-program yang benar-benar langsung berdampak pada murid. Nah, saya Pak memilih program yang saya beri nama Gasing ABC Pak. Apa itu Gasing ABC? Gasing ABC ini adalah gerakan aksi anti bullying dengan anti bullying campaign. Nah, nanti jadi Pak, nanti program ini akan saya buat. Pertama akan saya lakukan dulu pemilihan duta anti bullying, kemudian diresmikan oleh Kepsek duta tersebut. Kemudian yang kedua akan sama-sama menandatangani deklarasi anti bullying oleh seluruh warga sekolah. Nah, jadi Pak, saya mau masukan dan saran nih Pak dari Bapak selaku waktur, apa yang harus saya lakukan agar program Gasing ABC yang sudah saya susun sedemikian rupa ini berjalan dengan lancar dan benar-benar berdampak positif pada murid. Nah, pertama kalau saran saya ya, nah Gasing ABC ini kan memiliki cita-cita yang sangat baik. Jadi ketika kita punya cita-cita yang sangat baik, maka kita harus istiqomah. Nah, kita harus istiqomah melaksanakan kegiatan ini semua, karena istiqomah itu yang payah sebenarnya. Kalau cuma kita luncurkan sekali saja itu mudah, tapi kalau kita berkelanjutan gitu ya, nah itu yang perlu. Yang kedua, saya rasa ibu juga harus bekerja sama dengan teman-teman. Nah, sekolah kita kan sudah ada TPPK, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Nah, mungkin TPPK ini juga bisa bersinergi sama ibu. Jadi nanti ketika terjadi lemah atau kurang semangat, maka kita saling sama-sama menyemangati gitu ya. Nah, yang ketiga, mungkin kawan-kawan juga dikasih sosialisasi bagaimana cara menerapkan Gasing ABC, sehingga nanti ketika ibu berhalangan, maka teman-teman yang lain juga bisa menghandle ataupun menjalankan Gasing ABC. Nah, dengan sejawatnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya berharap ibu terus berinovasi, terus melakukan banyak program-program yang positif terhadap siswa, karena kita tahu program positif ini akan berdampak positif juga terhadap perilaku siswa dan prestasi siswa. Mungkin itu saja Bu dari saya. Saya mohon maaf nih apabila ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Sesuai sekali sih Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya, itu yang saya perlukan Pak. Nah, jadi dari apa yang Bapak sampaikan, yang pertama saran dari Bapak tadi harus istiqomah, karena berkelanjutan dan berkesinambungannya itulah yang susah. Kemudian bekerja sama dengan TPPK yang sudah kita bentuk kemarin ya Pak ya. Kemudian juga sosialisasi kepada guru, rekam sejawat dan lain sebagainya. Baik Pak, insya Allah saran dan masukan ini akan saya lakukan, akan saya pikirkan dan akan saya aksi nyatakan di kehidupan nantinya. Semoga Gasing ABC ini berjalan dengan lancar Pak, mohon doanya gitu. Baik Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas, mungkin Bapak sangat sibuk sekali tapi meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam rangka mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, maka kita dari perwakilan kelas akan melaksanakan gerakan aksi Stop Bullying dengan Anti Bullying Campaign yang akan kita laksanakan pada hari Senin nanti. Nah, jadi ada dua yang akan kita ikuti. Yang pertama adalah pemilihan duta anti bullying. Kemarin sudah ada 2 orang yang mendaftar, yaitu Erin dan Denny. Jadi akan kita pasangkan selempang pada hari Senin. Oke? Tepuk tangan untuk Erin dan Denny.
Nah, kemudian yang kedua, kita akan melakukan yang namanya kampanye anti bullying dengan cara mendeklarasikan. Nanti kita akan membuat spanduk yang besar, kemudian seluruh warga sekolah akan menandatangani spanduk tersebut, kemudian akan kita terbangkan atau akan kita terbangkan dengan balon. Menurut kalian gimana? Terbangkan dengan balon atau dipajang aja di depan? Jadi kita pajang aja di depan ya. Nah, jadi kalau bisa nanti ada foto agen-agen perubahan ini semuanya di sana. Dendi nanti tugas Dendi ya. Atau kita pakai yang kemarin aja. Yang OSIS yang pakai apa OSIS itu? Yang pakai jas OSIS itu. Iya, foto itu aja atau gimana? Foto lagi ribet nggak sih? Ya Bu, ribet Bu. Nggak semuanya tuh. Yang jas itu, yang Dendi edit itu loh. Satu-satu Dendi. Iya, yang satu-satu. Yang di depan itu. Di depan kelas itu. Itu aja cantik semuanya Bu Ya lihat. Bu, itu aja Bu. Itu ya, kalian ganti. Oke, boleh. Jangan lah Bu, saya itu aja lah Bu. Nggak ada loh fotonya sama aku, kan ada. Saya itu aja Bu. Sama Ibu ada. Ya udah itu aja Ibu Bu. ada Bu. Itu aja Bu. Itu aja ya. Ganteng nggak apa-apa yang cantik. Jadi Apalagi kita apa, Bu? pajang di poster itu bahwa kalian adalah agen perubahannya. Oke, jadi ada kedua kegiatan kita nanti pada hari Senin. Dan sebelumnya nanti akan juga ada penyampaian materi dari Ibu. Mungkin kita akan laksanakan di kelas. Mungkin pada hari Jumat akan kita laksanakan hal tersebut. Nah, jadi kemudian kegiatan kita selanjutnya adalah membuat nadi. Sudah siap? Akan dilaksanakan hari ini ya, akan dilaksanakan di hari ini dan pasti siap hari ini. Insya Allah siap ya. Anak-anak sesuai dengan program-program yang telah kita rencanakan, silakan dilaksanakan dengan baik dan penuh semangat. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita tutup, kita pakai yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa, luar biasa.